Shalom, puji nama Tuhan. Minggu ini kita berjumpa kembali. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perikopnya di sini mengatakan hal menghakimi. Ayat 1 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, judge not, that you be not judged, sehingga engkau tidak dihakimi. Ya. Kita paling tidak suka dihakimi, tapi kita selalu tergoda untuk menghakimi orang lain. Jangan khawatir, bukan hanya Anda, saya juga. Kita manusia. Tapi pagi hari ini, kita manusia yang mau disempurnakan, kita mendengar pesan firman Tuhan yang berkata, bahwa jangan kamu menghakimi. Ya, supaya kamu tidak dihakimi. Apa sih itu menghakimi? Do not find fault with anyone. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Konsepnya seperti itu. Kecuali mencari kesalahan diri sendiri untuk diperbaiki. Paham saudara sampai sini? Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Kecuali mencari kesalahan diri sendiri untuk apa? Diperbaiki. Ya. Atau kalau tidak, kalau kita masih mau terus-menerus mencari kesalahan orang lain dan tidak mencari kesalahan sendiri, ya, kita akan mengalami disposition. Kita akan mengalami sebuah disposisi. Ya, karena kita mencari kesalahan orang lain terus, tapi kita tidak mau membenarkan diri sendiri. Nah, pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, kapanpun saudara mendengarkan rekaman ini untuk KPK saudara, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi. Kenapa? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai, dengan takaran yang sama, kamu akan dihakimi. Jadi kalau tidak mau menghakimi, jangan menghakimi orang lain. Ya. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Kita ingat Galatia 6 ayat 7 sampai 8 memberi kita sebuah alasan utama atau alasan yang penting supaya kita tidak melakukan menghakimi orang lain. Kita ingat Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berkata apa? Jangan sesat, ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ini alasan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Karena orang lain yang menabur kesalahan, kalau mereka tidak dalam tanda kutip menghakimi dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri, maka taburan yang tidak baik itu, mereka akan tua juga tidak baik. Ya. Ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, untuk kita, pesan untuk kita pribadi, setelah kita belajar, jangan menghakimi. Pesan untuk kita pribadi, koreksi diri kita setiap saat. Jangan merasa jumawa. Jangan merasa kita yang paling benar. Jangan merasa kita paling hebat. Saya dulu sebagai contoh, agak tambah waktu sedikit. Ketika saya masih sangat aktif bermain musik, saya tidak pernah luput sekalipun untuk mereview permainan musik saya melalui rekaman, entah itu audio, dan kemudian ketika sudah ada YouTube, ya, sejak tahun 2014-15 sudah ada YouTube, saya mulai mereview permainan musik saya. Karena apa? Saya ingin naik lagi, saya ingin lebih baik lagi. Karena kalau saya tidak review, saya akan merasa, oh permainan saya sudah top, hebat. Padahal belum. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita belum sempurna. Kita harus terus-menerus sempurna. Minta Roh Kudus untuk menyempurnakan. Tidak usah cari kesalahan orang lain. Cari kesalahan yang ada di diri kita untuk apa? Ditutup celahnya.
supaya kita nggak ngasih kesempatan kepada iblis untuk bisa menggerogoti kita dan mendorong kita untuk melakukan atau berkata-kata hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi minggu ini pesan yang perlu kita renungkan baik-baik, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Selamat berkomunitas, selamat saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.